Sehingga itulah Rasulullah SAW sampai menggariskan ada hewan kurban yang memang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Itu mungkin orang yang tidak tahu kalau bahwa begitu adalah tidak sah. Bolehkah kurban dengan cara arisan? Bolehkah menyatukan kurban dengan akikah? Bagaimana hukumnya kurban bagi orang yang telah meninggal? Apa ada anjuran membuat panitia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia, karena kita sebulan lagi kita akan hari raya Idul Adha. Dia akan disampaikan terkait dengan masalah ibadah kurban. Kenapa kita berharap setiap hari raya Idul Adha dan termasuk hari-hari tasyrik 11, 12, 13 itu kita berkeinginan untuk berkorban? Karena ada hadis ini luar biasa ya, memberikan motivasi kepada kita, dan ini nanti insya Allah akan memberikan dorongan kepada kita untuk berkorban, terutama bagi yang mampu untuk korban. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda begini, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ma'amila adamiyun min amalin yawman nakhri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari Idul Adha itu min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah. Artinya apa? Yaitu menyembelih kurban. Karena apa? Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniya wa asy'ariya wa dlabiya. Karena nanti yang kita kurbankan itu nanti di hari kiamat itu akan datang dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dan dengan kuku-kukunya. Bahkan wa anna damma la yaqum minallahi bimakan qabla ayyaqa minal ardi fatibu biha nafsa. Karena apa? Karena pahalanya itu lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu jatuh ke tanah. Dan amalan yang paling dicintai itu di hari itu, termasuk hari tasyrik 11, 12, 13. Ini yang bisa memberikan dorongan kepada kita. Kemudian kita lihat terkait dengan masalah status hukum kurban. Sering saya sampaikan, status hukum kurban itu bagi orang yang mampu berkorban memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Misalkan Syafi'i, Hambali, Maliki ini berpendapat kurban bagi orang yang mampu untuk kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Ya sunnah yang tidak sampai kepada wajib, tapi sangat ditekankan bagi yang mampu ya. Bahkan Imam Syafi'i sendiri menyatakan, kalau kita itu waktu itu nggak punya uang, tapi kita ada cadangan, andaikan kita hutang, ada cadangan untuk bayar, maka dianjurkan untuk hutang. Boleh kan? Padahal hutang itu kan nggak bagus ya. Tapi karena sangat ditekankan tadi itu, maka diperbolehkan untuk hutang. Apa dalilnya kok disebutkan sebagai sunnah muakkad? Yang pertama adalah hadis Rasulullah, kutiba alayya nahur wa lam yuktab alaikum. Jadi diwajibkan atasku, kata Rasulullah, walam yuktab alaikum, tapi tidak diwajibkan atas kamu semuanya. Dan juga dalilnya adalah amalan sahabat. Apakah Umar itu pernah tahun-tahun itu pernah tidak kurban? Padahal kalau kurban itu bisa. Tapi sahabat yang lain itu tidak mencela. Nah itu dijadikan dasar bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Ini menurut Imam Syafi'i, Hambali, Maliki. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu menyatakan bahwa hukum kurban bagi orang yang mampu untuk kurban itu wajib hukumnya. Kalau wajib itu kalau tidak kurban berarti dosa. Dalilnya apa? Ayat Quran. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikan nikmat kepada kamu sebanyak, maka fasholli, untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu, Allah merintahkan sholat kamu. Dan yang mengatakan sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Dan wanhar, sembelihlah kurban. Hadis Rasulullah juga pernah menyatakan, mangkana lahu sa'atun li ayyidhahi falam yudhahi fala yaqrabanna musallana.
Jadi siapa yang punya kemampuan untuk kurban, kemudian kok nggak kurban, maka falayak kurban dengan sholat. Jangan kau dekat-dekat di tempat sholat kami. Jadi kalau di sekarang ini jangan bahagia, misalkan di masjid ini, kalau kita ngikuti pendapat kedua, jamaah di sini misalkan ada 25 keluarga yang mampu untuk kurban, berarti ada 25 hewan kurban yang harus disembelih. Kecuali kalau dijadikan sapi, tinggal bagi 3 sapi berarti tak lebih 4 kambing. Nah jangan bahagia. Terlepas daripada apakah itu wajib atau sunnah muakkad, mari kita lihat nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah kurban itu sendiri. Sehingga nanti di samping hadis tadi yang saya sampaikan yang pertama tadi, juga mari kita melihat dari sisi yang lain. Nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah kurban itu yang pertama di situ ada nilai kecintaan yang disebut dengan nilai akidah. Kita di saat ini bagi orang-orang yang mampu ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah kecintaan kita kepada Allah. Diuji oleh Allah. Ayo bagi yang mampu sekarang, mana hartamu? Buktikan cintamu kepadaku atau cintamu kepada harta. Buktikan. Kalau engkau cinta harta, maka kamu tidak akan kurban. Tapi kalau kamu cinta Allah, mesti kamu akan kurban. Kalau kita melihat Nabi Ibrahim, Masya Allah. Kalau kita melihat Nabi Ismail, Masya Allah. Kalau kita melihat Siti Hajar, Masya Allah. Betul-betul kecintaannya kepada Allah di atas segala-galanya bila dibandingkan dengan cintanya kepada keluarganya. Kalau Ismail membuktikan cintanya kepada Allah didahulukan bila dibandingkan dengan cintanya kepada dirinya sendiri. Kalau Nabi Ibrahim cintanya kepada Allah diletakkan di atas segala-galanya bila dibandingkan dengan keluarganya. Sama dengan Hajar, cintanya kepada Allah di atas segala-galanya bila dibandingkan dengan cintanya kepada keluarganya. Ini Nabi Ibrahim berikan contoh kepada kita bagaimana ujian Allah yang diberikan kepada kita itu kita wujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahagia di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan dampak yang enggak baik apabila kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada keluarga itu kita letakkan di atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Ini peringatan bagian. Kalau kita mampu kurban, kemudian kita kok tidak kurban, kita khawatir karena ayat ini. Allah memberikan peringatan yang ada dampak yang enggak baik. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, hartamu, usahamu, dan tempat tinggalmu itu kau lebih cintai bila dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka Allah bilang fatarabbasu, tunggu. Nah, ada dampak negatifnya, tunggu. Hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah akan memberikan perkara, memutuskan perkaranya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak menunjukkan, memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Jadi pertama adalah ada nilai kecintaan kita dalam pada korban. Makanya karena ada nilai kecintaan, bagi orang yang korban itu disunahkan untuk menyaksikan terhadap harta yang kita lepas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan bahkan kalau kita misalkan kambing gitu, coba sembelih sendiri kalau TK. Karena di saat itu dia akan berpisah dengan hartanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasrah. Dan kepasrahan itu kita harus punya keyakinan bahwa mesti Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Jadi kalau kita kepada Allah kita letakkan di atas segala-galanya tadi itu, kita pasrahkan semuanya secara totalitas harta kita untuk kurban tadi, maka kita yakin bahwa Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Coba jangan banyak, sering saya sampaikan ya. Hewan kurban
hewan-hewan yang dijadikan kurban itu nggak pernah punah. Pak Rosim pernah kehabisan sapi setiap tahun, mesti ada saja sapi. Setiap kita cari mesti ada. Bahkan sekarang aja sudah banyak yang menawarkan sapi kan. Padahal berapa juta sapi yang dipotong itu setiap tahunnya. Kambing, berapa juta kambing yang dipotong. Tapi setiap tahun nggak ada orang itu kekurangan kambing. Ada saja kambing. Unta, kalau unta kan di sana Pak Tarno ya. Kalau unta kan di Mekah. Ada saja. Padahal kita potong berapa itu setiap tahunnya itu. Tapi kalau kita lihat binatang yang tidak dijadikan kurban, harimau misalnya. Harimau itu juga beranak. Tapi malah justru semakin apa? Langka. Coba kita lihat gajah. Gajah itu tidak dijadikan bagian kurban. Tapi enggak tambah banyak gitu, enggak dipotong. Tapi malah justru semakin langka. Tapi kalau kambing, sapi, unta, setiap tahun itu mesti ada dan tidak pernah kehabisan kita itu stop. Sekarang aja sudah banyak beberapa yang saya sudah di WA oleh teman-teman itu, ada yang dari Pulang Pisau ya, ada yang dari Kelampangan, bahkan ada dari kota itu sudah mau WA. Enggak apa menawarkan bagus kok. Dan yang kurban itu boleh kita tawar kok. Rukun jual beli kan termasuk adalah antara suka sama suka. Sekarang kita diuji saat-saat begini yang mampu untuk kurban. Alhamdulillah yang setiap tahun kurban itu malah justru kepingin kurban lagi. Tapi kalau kita punya harta, punya kemampuan, kemudian tidak kita gunakan untuk jalan Allah, ini tadi Allah menyatakan di dalam surat At-Taubah ayat 4. Itu apa? Menunjukkan bahwa minimal tidak berkah. Kemudian yang kedua, nilai yang tergantung di dalamnya itu adalah nilai ibadah. Karena ada nilai ibadah itu, maka kita memilih hewan kurban itu yang bagus. Jangan asal-asalan. Cari sapi yang memang memenuhi persyaratan. Tanduknya juga bagus, matanya juga tidak buta, tidak pincang, dan tidak ada istilah daripada masalah kurban. Allah sudah menyatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu enggak akan mendapatkan kebaikan dari Allah sebelum kamu belanjakan harta di jalan Allah itu terhadap harta yang kau cintai. Seperti Nabi Ismail kan ganteng dan dicintai. Kenapa gak dicintai memang? Sudah 86 ditunggu, begitu hadir, begitu remaja, disuruh nyembelih Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Quran diabadikan, ya bunayya inni ara fil manami anni adwa fandur madza taro. Anak, bapak tadi malam mimpi disuruh menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Coba ini pertanyaan. Tapi menurut ada tulisan bagus. Andaikan Ismail itu tidak mau, tetap disembelih oleh Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim betul-betul meletakkan cintanya kepada Allah sudah di atas segala-galanya. Tapi apa jawabannya Ismail? Ya abadi al-ma'tum marsata jibili insyaallah nasabihin. Dalam sejarah kan memang begini. Sebelum lahirnya Nabi Ismail, itu Nabi Ibrahim itu doanya luar biasa. Kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tapi setelah adanya Ismail, itu kasarnya zikirnya kepada Allah itu kurang. Kedekatan kepada Allah sudah berkurang bila dibandingkan dengan sebelum adanya Ismail. Akhirnya Allah uji, suruh nyembelih anaknya, gimana dia? Apakah dia masih membuktikan cintanya kepadaku di atas segala-galanya? Betul Nabi Ibrahim masih tetap. Itulah makanya bahagia. Dalam Al-Quran ini terkait dengan harta kan Allah sudah bilang kepada kita di surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum khasirun. Hei yang beriman, jangan harta-hartamu dan anak-anakmu itu bisa memalingkan kamu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, artinya harta kita bisa memalingkan kepada Allah, anak kita bisa memalingkan, maka fa ulaika hum khasirun. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal, karena ada orang itu menyesal setelah kematian datang. Coba ayat tadi selanjutnya kan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyadahatakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Belanjakan harta di jalan Allah
sebelum datang kematian menjemputmu, sehingga ada orang nanti bilang, Tuhan, beri tangguh aku sebentar di dunia. Tangguhkan kematian itu Tuhan. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Makanya Allah wala yu'akhirullah idza ja'a ajaluha. Jadi Allah enggak akan menangguhkan lagi kalau sudah ajalnya itu. Nah, mumpung ini siapa dari saya kepada sama berbahagia, mumpung kita ini diberi kesempatan yang ada kemampuan, kita kurban. Jadi kita itu disuruh pilih hewan yang bagus. Sehingga itulah Rasulullah SAW sampai menggariskan ada hewan kurban yang memang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Dalam hadis Rasulullah yang jelas itu arba'un la tajuzu fi dhuhaya. Ada 4 macam hewan kurban yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Apa yang pertama adalah al-awra'u al-bayyinu waluha, yang buta. Satu aja enggak boleh. Sakit mata, buta gitu. Yang jelas-jelas sakit matanya enggak boleh. Buta nggak boleh. Daripada kambing. Nah, daripada kambing ini matanya sudah begini, serahkan kepada panitia. Nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah wal arja wal bayyin dolahua, hewan yang pincang. 1 nggak boleh, pincang 2 apalagi, pincang 3 apa? Nggak boleh. Dan yang ketiga adalah wal maridu al bayyinu maraduha, hewan yang sakit. Kita melihat bagaimana sakitnya hewan. Al-bayyin maradhuha, yang jelas-jelas sakit, tidak bisa. Yang keempat adalah wal kabiratu allati la tunqi, hewan yang sudah tua, yang sudah tidak berdaging lagi. Hanya pernah ada menyerahkan sendiri kambing betina tua, hanya tulang saja dengan kulit, masya Allah. Itu mungkin orang yang tidak tahu kalau bahwa begitu adalah tidak sah. Ini nilai yang kedua. Jadi ada nilai ibadah. Karena yang dituntut adalah keikhlasan. Itulah sehingga ayat Al-Quran menyatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin lahu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan bukan darah, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Taqwa minkum, ketakwaan. Nah, orang takwa itu kan keikhlasannya yang dituntut. Sampai Rasul menyatakan at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Takwa itu ada di sini. Hanya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nilai yang ketiga. Nilai yang ketiga ini adalah istilahnya ibadatun ijtimaiyah. Ada di situ nilai ibadah yang sifatnya sosial. Daging itu kan kita bagi-bagi. Dan yang kurban kan memang boleh untuk makan sebagian. Fakulu minha watimul ba'isal fakir. Makan sebagian dari hewan kurban itu dan jangan lupa untuk fakir miskin. Yang keempat, ada nilai yang terkandung dalam kurban itu adalah ada di situ ada nilai syiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk min sya'airillah, syiar dakwah. Ternyata Islam itu sosial, membagi hewan kurban. Nah, ini perlu kita perhatikan gimana. Nah, sekarang saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sering di masyarakat ditanyakan. Pertama, pertanyaan di sini adalah terkait dengan masalah bolehkah kurban dengan cara arisan. Jadi kita arisan, kemudian nanti begitu kumpul di atas namakan satu orang. Kita tahu bahwa arisan termasuk muamalah, dan muamalah itu adalah tidak dilarang. Sekalipun itu hutang, tapi harus ada keyakinan bahwa bisa untuk membayar arisan setiap bulan. Maka di sini dihukumi boleh. Sampai di sini makanya Imam Syafi'i tadi menyatakan bahwa kalau kamu punya uang tapi belum ada dan yakin itu nanti akan bisa, dan contoh rapelan sekarang belum punya, maka bisa hutang karena begitu manfaatnya kurban tadi itu. Pahalanya lebih cepat sampai kepada Allah bila dibandingkan dengan darah jatuh ke bumi. Yang kedua, bolehkah menyatukan kurban dengan akikah? Jadi kita tahu bahwa akikah itu beda dengan kurban. Kalau akikah itu adalah terkait dengan kelahiran anak, dan itu adalah orang tua yang mengakikoi. Sedangkan kurban itu sudah jelas harinya. Kalau akikah kan disunatkan 7 hari setelah kelahiran anak. Sementara kurban
itu ada harinya sudah jelas 10, 11, 12, 13. Jadi tidak ada kaitannya antara kurban dengan akikah. Pak, kalau saya dulu itu nggak tahu ya Pak, sudah diakikah orang tua saya ya? Apa saya akikah dulu untuk diri saya atau untuk saya kurban? Kurban. Karena akikah itu urusan orang tua. Sementara kurban adalah kita sendiri. Kemudian di sini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya kurban bagi orang yang telah meninggal? Memang ini terjadi perbedaan pendapat ya. Monggo nanti terserah. Ada yang menyatakan boleh mengatasnamakan orang tua kalau orang tua sudah meninggal. Tapi saya cenderung itu tidak bisa. Tapi kalau orang tua waktu hidupnya itu pernah ngomong, saya akan kurban tahun depan, dan itu didengar oleh keluarga. Tapi begitu tahun depan belum sampai, maka itu adalah termasuk daripada hutangnya orang tua, dan itu harus dilaksanakan oleh ahli warisnya. Atau nadar itu kan sama dengan hutang juga kan, bahwa nanti kalau saya misalkan anak saya lulus itu, saya akan berkurban, saya nadar kurban, maka itu ahli warisnya harus melaksanakan. Tadi ada dikatakan sebagai salah satu daripada hutang. Untuk yang orang tua meninggal tadi yang tanpa ada pernah ngomong, tanpa ada nazar gitu, ya untuk diri kita. Atau kita atasnamakan kita dan keluarga kita. Dalam hadis Rasulullah kan jelas bahwa Rasulullah itu pernah menyembelih sambil mengatakan hada li wali ahli. Ini adalah untukku dan keluargaku. Keluargaku di situ itu ya baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Jadi bisa diatasnamakan seperti itu. Tapi kalau mengkorbankan atas nama orang tua tadi itu, ya sekalipun tadi saya tanyakan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, lebih baik tadi ini adalah untukku dan untuk keluargaku, karena satu korban itu adalah bisa. Bahkan Rasulullah menyatakan li wali ummati, ini adalah juga untuk umat. Dan bagi yang nggak mampu dia sudah dikorbankan oleh Rasulullah SAW. Nah ini beberapa pertanyaan. Alasannya yang enggak terjadi adalah wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakannya. Nah termasuk janji, termasuk tadi nazar, tadi itu adalah sesuatu yang diucapkan tapi sudah terdahuluan meninggal dunia, maka itu adalah ahli waris yang menunaikannya. Bahkan kalau anak itu soleh, maka secara otomatis orang tua itu dapat juga pahala tanpa mengatasnamakan. Kalau anak itu soleh, maka itu termasuk usahanya orang tua dan orang tua akan mendapatkan pahalanya. Itulah disebutkan hadis secara umum itu idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salas shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, putus segalanya kecuali 3: amal jariah dan ilmu yang dimanfaatkan dan anak yang soleh. Anak soleh itu apa yang dikerjakan oleh anak soleh itu adalah hasil daripada orang tuanya. Nah ini terkait dengan masalah korban. Maka yang bahagia terlepas daripada hukum apakah tadi sunat muakkad atau wajib gitu ya, tapi yang jelas nilai yang terkandung dalamnya itu adalah nilai akidah, kecintaan, kemudian adalah nilai ibadah, keikhlasan, kemudian ini adalah nilai sosial yaitu ibadatun ijtimaiyah, dan selanjutnya itu ada nilai tarbiyah, nilai pendidikan. Nah, jadi jangan dikira Nabi Ibrahim itu menyembelih Ismail itu sebenarnya juga menguji Siti Hajar. Kan kalau dalam kita baca itu bahwa sejauh ditinggal oleh Nabi Ibrahim itu apakah Siti Hajar ini memperhatikan anaknya apa enggak? Tapi ternyata betul-betul Siti Hajar setelah ditinggal Nabi suaminya, dia tetap memperhatikan pendidikan anaknya. Sehingga di saat dia ditanya, digoda oleh setan kan gitu kan, apa kata Siti Hajar? Kalau memang itu perintah Allah, aku serahkan.
Begitu juga Nabi Ismail di saat mau disembelih, malah justru Nabi Ismail itu meyakinkan Nabi Ibrahim itu akan semakin taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah meyakinkan itu. Bukan malah menakut-nakuti, tapi malah meyakinkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi situ ada nilai pendidikan akidah. Maka orang tua kepada anak itu yang dilakukan adalah nilai akidah yang pertama. Luqman yang diwasiatkan kan, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Hai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah termasuk dosa yang sangat besar. Ada juga masalah panitia ini. Pertanyaan juga, apa ada anjuran membuat panitia gitu kalau bisa kurban? Memang tidak ada zaman Rasulullah. Hanya Rasulullah SAW itu menyuruh Ali untuk membagi dagingnya, membagi kulitnya, membagi semua. Nah, terkait dengan bolehkah menjual kulit, kan gitu kan, itu juga banyak banget itu. Kalau menurut hadis ini dan diberi keterangan di buku ini, itu begini, bahwa khitabnya menjual kulit itu khitabnya ditujukan kepada orangnya yang korban, bukan kepada panitia. Karena dikhawatirkan nanti hasil dari jual kulit itu kemudian dia makan sendiri, sehingga dia tidak sempurna kurbannya. Tapi kalau untuk panitia kemudian dijual dan nanti hasilnya dibagikan kepada fakir miskin, maka di dalam buku ini itu yang diperbolehkan. Dan tidak ada mengatasnamakan panitia membagi hewan kurban itu, tidak ada. Tapi kalau pribadinya itu boleh. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu memang ada amil. Jadi salah satu ibadah yang mau jelas itu ada petugasnya itu ya zakat. Makanya di Quran itu surat Taubah juga, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir miskin, wal amil, dan untuk amil. Amil memang dapat bagian zakat. Jadi untuk panitia tidak ada bagian panitia, tapi bagi pribadi sebagai orang Islam, maka itu boleh untuk dihadiahkan. Jadi yang baik ya, dijualnya tadi itu khitabnya hadis itu adalah kepada si yang kurban. Yang kurban itu menjual kulitnya, kemudian dikhawatirkan nanti akan termakan lagi kurbannya. Nah, kalau panitia menjual lagi numpuk, dia udah banyak, kalau dikembalikan kepada mesti dipotong-potong kan, dan tidak ada gunanya kali ini. Dijual kemudian tetap diberikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.